sekarang lagi ada di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Ini aku lagi ada di bagian belakang hotel yang view-nya langsung ke pantai. Jadi ada private beach-nya. Terus sekarang aku mau minum jus di bagian restorannya, namanya Pala Restoran. Katanya di situ sepi banget, nggak ada orang, jadi aman banget. Makanya aku mau ke sana. Pam, Shell, yuk. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ sambil aku kasih lihat gimana sih view di hotel ini. Menurut aku view-nya bagus banget sih, desain hotelnya juga bagus banget. Dan di sini mereka menerapkan protokol kesehatan yaitu CHSE yang udah sesuai banget sama standar dari pemerintah gitu ya. Jadi aku bener-bener selama stay di sini ngerasa aman banget karena protokol kesehatannya tuh jelas. Ada selalu dicek suhu setiap mau masuk ke dalam lobby atau ke dalam restoran. Terus kita selalu disediain hand sanitizer di mana-mana untuk kita bersihin tangan gitu ya. Terus di dalam hotel pun kita disediain masker untuk kalau kita mau keluar kamar. Dan mereka tuh selalu rajin mendisinfektan tempat-tempat yang ada di sini gitu. Kalau kamar, kemarin aku dikasih tahu pada saat mau masuk kamar, jadi kamar yang kita tempatin itu didisinfektan dulu 1 hari full, jadi nggak ditempatin siapa-siapa. Setelah itu baru boleh ada pengunjung yang masuk gitu. Tuh lihat deh, ini sepi banget, bener-bener. Sekarang di sini cuma ada kita bertiga sama pegawai-pegawai yang ada di hotelnya. Siang beli. Semua pegawai-pegawainya tuh pakai masker, pakai sarung tangan, bersih banget. Bisa dilihat ya, sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Hai. Dan kita di sini kemana-mana juga selalu pakai masker gitu. Apalagi kalau misalnya keluar dari kamar atau ke tempat-tempat umumnya ya, kayak ke bagian poolnya atau mau ke bagian restorannya gitu. Senang banget sih sebenarnya bisa balik ke Bali lagi, walaupun begitu melihat kondisi Bali yang beda banget sama sebelumnya aku datang ke sana tuh, aduh rasanya sedih gitu ya, ngelihat Bali jadi seperti yang biasa rame tuh jadi mati banget, sepi banget gitu loh. Ya aku berharap semoga nanti ketika pandemi ini selesai bisa balik lagi kayak dulu ya. Yang pasti kita harus terus ingat untuk menerapkan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri juga. Harus tadi poor connection, sorry. Supaya kita semua sehat ketika kasus dari COVID-19 ini bisa semakin hari semakin berkurang. Aku berharap semoga dari pariwisata Indonesia sendiri juga bisa kembali lagi seperti sedia kala. Nah, ini sekarang aku udah sampai di Pala Restoran. Tuh. Nih. Apa kabar? Coba dicek dulu ya. 36,6 persentasenya. Dicek suhu lagi, terus disuruh cuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Kalau di lobby ya ada tempat cuci tangannya. Hai semuanya, hai semua yang baru join. Ya. Oke, aduh adem banget udah sampai sini.
sepi banget ya. Tuh nggak ada siapa-siapa. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol pas udah duduk ya. Nanti sekalian kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget loh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja siang ini. Kalau ada yang mau nanya gimana sih Kak kondisi ke Bali kemarin, kemana aja, ngapain aja, aman atau enggak, gimana protokol kesehatannya, silahkan bertanya. Nanti aku akan jawab. Ini sebenarnya udah ada beberapa yang ngasih pertanyaan, nanya Balinya di mana. Oke, Balinya aku sekarang lagi di Nusa Dua. Aku lagi di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali sekarang. Ternyata ini banyak yang bilang mau samperin. Aduh, bukannya nggak boleh, tapi kayaknya dalam kondisi kayak gini baiknya kita sama-sama menjaga ya untuk untuk nggak ketemu banyak orang dulu gitu. Kalau misalnya sekarang kan anjuran pemerintah untuk kita di rumah aja, kecuali memang ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah baru kita keluar rumah. Tapi untuk sekarang sih aku rasa kita tertib dulu ya, kita di rumah dulu. Aku di sini sebenarnya juga agak sedikit was-was karena harus keluar rumah, tapi puji Tuhan dari kemarin tempat-tempat yang aku datengin semua sudah menerapkan protokol kesehatan atau CHSE yang baik dan benar. Oke, kalau kalian kayaknya mungkin banyak yang belum tahu ya tentang CHSE ya. Jadi CHSE itu adalah singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, dan Sustainability Environment. Oke, ini by the way karena aku udah sampai di tempat duduk dan di sini juga cuma ada kita bertiga. Kita juga tetap berjarak ya. Kita tetap physical distancing di sini. Jadi kita boleh buka masker ya, supaya ngobrol-ngobrol lebih enak juga. Gitu. Ini handphonenya aku taruh sebentar. Kalian pesen-pesen dulu. Nah, oke. Jadi aku mau cerita sedikit kali ya, gimana sih kemarin selama di Bali, dari mulai di bandara sampai aku sampai ke hotel. Terus mau cerita juga tentang tempat-tempat yang aku datengin kemarin selama di Bali gitu. Jadi karena memang aku di sini bersama Kemenparekraf itu kita lagi mau mengkampanyekan tentang protokol CHSE yang tadi aku sebutin, Cleanliness, Health, Safety, and Sustainability Environment, dimana menurut aku hal ini penting banget untuk kita semua ketahui, karena biar gimana pun juga pasti ada orang yang mau tidak mau harus bepergian keluar rumah, dan bahaya banget kalau mereka nggak menerapkan protokol CHSE yang benar atau protokol kesehatan yang benar gitu. Jadi memang di sini kita berusaha untuk ngecek tempat yang protokolnya sudah benar, terus mengedukasi juga untuk teman-teman di luar sana yang belum aware tentang protokol kesehatan ini, supaya pada saat memang mereka harus bepergian keluar, mereka tahu gitu harus bagaimana gitu. Gitu sih. Jadi ya aku berharap sih semoga ini semua bisa cepat selesai, dan bagaimana caranya supaya ini bisa cepat selesai, kita bisa melewati ini sama-sama adalah tergantung juga dari ketertiban kita masing-masing gitu. Jadi semoga kalian semua bisa lebih aware lagi ya tentang protokol kesehatan yang ada sekarang, karena kalau enggak kita nggak akan bisa cepat untuk selesaiin ini gitu. Oke, jadi kemarin tuh di bandara ya, aku ngerasa semua udah beda banget. Dari awal aku masuk bandara, sebelum check in aku harus
kasih surat hasil swab test ataupun rapid test untuk divalidasi dulu. Jadi mereka akan make sure apakah kita benar-benar bebas dari virus COVID atau enggak gitu. Nah, terus hasilnya itu berlaku 2 minggu. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan hasil swab atau rapid testnya itu 3 minggu sebelum atau 15 hari sebelum keberangkatan, itu udah nggak berlaku lagi gitu. Jadi kayak minimal 2 minggu kalian tes, habis itu kalian baru bisa berangkat gitu. Kemudian di bandara, di dalam pesawatnya sendiri kita juga dikasih jarak. Jadi antara aku dengan penumpang yang lain itu ada space 1 kursi kosong, jadi nggak boleh berdempetan. Dan selama di bandara pun kita juga harus menerapkan physical distancing. Setiap ada antrian atau apapun itu selalu dibatasin supaya kita nggak terlalu berdekatan antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi aman banget sih ya. Semoga kita semua bisa benar-benar bisa tertib menerapkan ini semua. Jadi kita bisa kembali seperti dulu lagi, bisa liburan lagi. Kalau untuk sekarang aku nggak akan mau nyarankan kalian untuk liburan, karena kita harus ikutin anjuran pemerintah untuk PSBB sekarang ini. Jadi ya udah, kita sekarang di rumah aja. Kalaupun kalian harus bepergian, tapi tetap patuhi protokol kesehatan seperti yang sudah aku jelaskan. Selain tadi aku jelaskan, juga aku sebenarnya udah jelaskan di Instagram aku, di foto-fotonya, di captionnya, di Instastory aku juga udah ada highlight yang nama highlightnya itu di Indonesia aja. Di situ kalian bisa lihat gimana sih protokol kesehatan yang ada sekarang ini gitu. Terus seru banget sih kemarin aku bisa pergi ke beberapa tempat wisata yang ada di Bali yang benar-benar sudah menerapkan protokol CHSE itu. Kemarin aku sempat ke Toya Devasya, terus aku sempat ke Pura Saraswati juga. Nih, kemarin aku pergi ke Toya Devasya bareng sama Michelle sama Pamela. Gimana pengalaman kalian? Seru banget gak sih di Toya Devasya? Seru banget sih, kayak kita dikasih pool yang mana orangnya juga ada bilang kalau misalkan dari pagi ini poolnya itu udah disaring, bener-bener mereka tuh rajin banget setiap hari untuk Iya, benar-benar. Dan dan mereka kan ada banyak pool gitu kan, dibatasin jumlahnya. Kemarin aja kita dapat 1 pool cuma untuk kita bertiga, jadi bener-bener aman dan kita juga tahu dibersihin, jadi juga ngerasa tenang. Iya benar sih. Kemarin di Toya Devasya itu ya, dari kita masuk ke dalam tempatnya itu langsung disediain tempat cuci tangan. Terus di depannya itu juga ada tulisan protokol kesehatan yang harus kita patuhi ketika kita ada di dalam, seperti kayak harus selalu memakai masker, terus harus selalu jaga jarak, terus kita nggak boleh berkerumun, terus kita juga nggak boleh bersentuhan. Iya, kemarin jadi waktu aku ketemu sama manajernya di sana, kita tuh nggak salaman, jadi benar-benar kayak halo gitu, jadi kita nggak boleh bersentuhan. Itu sih yang aku seneng banget, karena mereka benar-benar patuh gitu sama protokol kesehatan yang ada gitu. Tapi memang kemarin tuh sedih banget karena sepi. Biasanya tuh mereka ramai banget, apalagi kalau weekend, tapi kemarin tuh sepi. Dan kemarin juga yang paling aku senang adalah pool yang kita pakai itu semuanya dikuras dulu paginya, dan emang di blok cuma untuk kita doang, jadi kita benar-benar ngerasa aman banget pada saat ke situ. Terus kemarin kita kemana lagi ya, Pam? Kita sempet juga kayak piknik di Pantai Kuta nggak sih, ya kan? Terus jujur aku ngerasa sedih, maksudnya ikon Bali salah satunya Pantai Kuta itu banyak banget kayak aktivitas yang bisa dilakuin di sana. Termasuk lagi yang sedihnya biasanya ada kayak pedagang-pedagang kecil yang misalnya jual pernak-pernik, ataupun kalau misalnya kalian mau pijat-pijat itu bener-bener nggak ada sama sekali ya? Kan. Jadi aku mikir kayak mereka gimana ya, jujur sedih banget sih. Cuma pelan-pelan lah kita mencoba untuk mengembalikan
situasinya seperti dulu lagi, dengan catatan ya gitu lagi, kita benar-benar harus taat banget sama protokol yang dibilang tadi yang soal CHSE, supaya semuanya cepat pulih dan kita semua bisa liburan lagi nggak sih? Bener banget sih. Oh ya, by the way nih kalian bisa lihat ya, di sini cuma ada kita bertiga, sepi banget. Dan kita jaga jarak juga. Dan di sini tuh tadi dibilang kalau tempatnya itu semua udah didisinfektan gitu. Jadi ini mereka benar-benar taat banget sih sama protokol CHSE gitu. Terus oh ya, by the way ini kalian kalau mau bertanya apapun sama aku, sama Pamela atau sama Michelle, boleh banget ya, langsung aja kasih pertanyaan, nanti aku akan jawab. Mungkin penasaran gimana sih gimana sih maksudnya kayak tempat-tempat apa aja sih yang aman untuk kita datengin nanti gitu, kayak karena memang untuk sekarang belum semua tempat menerapkan protokol CHSE, tapi seiring berjalannya waktu mereka akan benar-benar menerapkan protokol itu supaya kita semua juga aman kalau memang kita akan pergi ke tempat tersebut gitu. Tapi yang aku saranin untuk kalian ketika kalian bepergian, kalian harus benar-benar research tentang tempatnya, gimana protokol yang mereka terapkan, terus apakah benar-benar udah sesuai sama CHSE atau enggak. Karena kalau misalnya kalian gak research dulu, takutnya nanti malah bahaya untuk kalian ya. Jadi do your research, semoga pada saat kalian bepergian benar aman. Dan kaliannya sendiri juga tetap harus jaga banget gitu. Jadi kemana-mana harus tetap pakai masker, harus tetap jaga jarak, harus tetap rajin cuci tangan. Itu tuh benar-benar 3 hal itu menurut aku gak boleh lupa. Dan kalau memang kalian lagi ngerasa gak fit, mendingan jangan pergi gitu. Jadi tunggu sampai kesehatan kalian benar-benar fit baru pergi, karena kita nggak ada yang tahu kan, kadang-kadang memang pada saat kita nggak fit kita jadi gampang kena virus gitu. Jadi bahaya juga buat kaliannya dan akan membahayakan orang lain juga gitu. Hai, ini banyak yang nyapa. Halo, makasih yang udah ikutan live aku. Aku tunggu pertanyaan dari kalian. Oh iya nih, coba nih dari Aldi Rahman. Coba dong Kak ceritain tempat-tempat liburan pas lagi pandemi gini. Jujur ya, ini baru pertama kali aku pergi ke kayak keluar kota pada saat lagi pandemi gini. Oh, kemarin tuh sebenarnya aku sempat ke Curug sama teman-teman. Dan ya kita berani karena memang tempatnya sepi banget gitu. Dan memang di sana sebenarnya kita juga diingetin untuk selalu pakai masker. Dan aku mencari tour guide yang emang aman gitu, kayak temen aku udah pernah pakai jasa tour guide itu. Aku udah research juga kalau memang itu bagus dan mereka juga menerapkan protokol yang baik gitu, kayak tour guide-nya selalu pakai masker juga gitu, dan kita selalu jaga jarak juga. Terus itu aja sih paling tempat yang aku datengin pada saat liburan. Tapi untuk sekarang sih aku benar-benar nggak menyarankan kalian untuk liburan ya. Kalau misalnya memang sekarang kalian bisa untuk di rumah aja, lebih baik di rumah aja gitu. Jadi nanti mungkin ketika udah nggak PSBB lagi baru bisa liburan gitu. Untuk sekarang sih aku saranin untuk kalian di rumah aja, jaga kesehatan, tetap olahraga, tetap makan makanan yang sehat, supaya nanti pada saat udah nggak PSBB lagi kalian bisa pergi dengan imunitas yang kuat gitu. Karena yang bahaya adalah ketika kita nggak punya daya tahan tubuh yang kuat, terus kita harus pergi-pergi keluar, akhirnya jadi malah membahayakan kesehatan kita gitu. Nah ini sih di Bali kemarin tempat-tempat yang aku datengin memang adalah tempat-tempat yang sudah menerapkan protokol CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Sustainability Environment yang benar gitu. Jadi kemarin aku ngerasa memang aman banget selama perjalanan di Bali, dari mulai di bandara, terus ke hotel Apurva Kempinski Nusa Dua Bali, terus kemarin aku ke Toya Devasya, ke Pura Saraswati, dan kemarin aku juga sempet ke Pasar Seni. Itu
sepi banget, bener-bener banyak banget toko yang tutup. Dan itu juga bikin aku sedih banget karena nggak kebayang gimana sih penghasilan mereka selama pandemi ini gitu, karena bener-bener nggak ada yang datengin, nggak ada yang beli. Jadi semoga nanti pada saat ini semua selesai kalian bisa liburan. Semoga kalian juga mau ya untuk bantu UMKM yang ada di Indonesia, karena mereka tuh juga sangat terdampak karena pandemi ini gitu. Oke, ini ada juga yang nanya hotelnya apa, tadi udah aku sebutin ya, aku di Hotel Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Terus kalian tuh punya tempat favorit gak sih kalau ke Bali? Aku penasaran deh. Atau mungkin destinasi liburan apa sih yang kalian pengen banget datengin ketika pandemi ini selesai gitu? Ada nggak? Komen dong, aku pengen tahu. Kak, sapa aku. Dan untuk Kak Michelle, hai nih, hai dari siapa nih tadi namanya? Nih, hai dari Sarini untuk Michelle. Halo. Hai semuanya, aku kangen Bali. Iya Sheila, semoga ya nanti kita bisa liburan, bener-bener liburan yang kita semua bisa ngerasa aman dan semua tempat tuh benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatan atau CHSE yang baik ya. Tanah Lot sama Bedugul ya, ini ada yang bilang favoritnya Tanah Lot sama Bedugul. Duh iya sih, aku juga suka banget Tanah Lot, indah banget. Bedugul juga, kamu pernah nggak Cel ke Bedugul? Udah. Udah ya, Pamela udah pernah belum? Udah ke danau apa tuh yang ada di uang 50.000? Apa tuh danau apa? Danau, aduh aku lupa. Jadi kalau kalian lihat duit 50.000 itu adalah salah satu ikon danau yang ada puranya di tengah-tengah di Bedugul. Oh, jadi sudah ada jadi gambar di uang 50.000 karena ikonnya terkenal di Bedugul itu. Oh, wow. Aku kayaknya belum pernah deh ke danau itu. Apa mungkin udah waktu kecil tapi lupa, jadi kayak harus datang lagi ke sana. Ada yang suka banget ke Meksikola. Ya aku juga suka sih Meksikola, seru ya, tempatnya unik banget menurut aku. Desainnya kayak buat foto-foto tuh lucu banget. Aku dulu waktu Meksikola baru buka senang banget foto-foto di sana. Terus suka juga makanan Meksikonya. Ada lagi nih Kak, kalau masuk ke Bali hanya perlu rapid atau harus swab? Bisa rapid, bisa swab test gitu. Kemarin sih siapa ya? Kamu rapid ya, Pam? Iya. Nah kemarin kalau Pamela rapid, kalau aku kemarin swab test. Tapi aku menyarankan kalau kalian bisa swab, lebih baik swab, karena kayak menurut aku swab lebih apa ya, lebih akurat hasilnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya karena swab test emang lebih mahal ya daripada rapid test. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, ya minimal rapid test kalian sebenarnya bisa pergi gitu. Tapi please untuk sekarang di rumah aja. Lebih baik di rumah aja, kecuali memang kalian harus banget bepergian. Ya itu sih protokol kesehatan yang harus kalian perhatiin. Yang pasti kalian harus punya hasil rapid test atau swab test. Ada lagi nggak yang mau tanya-tanya sama aku? Apa nih? Hai. Oke, aku lihat lagi nih Kak. Lagi di mana? Lagi ngapain? Banyak yang nanya. Oh, sakit nggak swab? Oke, swab test menurut aku sedikit sakit. Tapi menurut aku aman banget kok. Jadi awalnya aku juga takut banget, mamaku juga takut banget. Tapi ketika selesai dilakuin, oh ternyata nggak semengerikan itu kok. Gitu. Jadi kalian nggak perlu takut sama sekali untuk swab test.
Oke, ini masih ada yang nanya aku lagi di mana. Aku lagi ada di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Jaga daya tahan tubuh ala kamu gimana, Mil? Oke, jaga daya tahan tubuh ala aku yang pasti minum vitamin, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, terus makan makanan yang emang bergizi, yang sehat gitu. Jadi banyak kan makanan-makanan yang emang rasanya enak tapi sebenarnya nggak ada gizinya gitu. Jadi kalian tuh harus tahu makan makanan apa sih yang bagus buat kesehatan kalian. Banyak makan buah pastinya, banyak makan sayur, banyak minum air putih. Dan kalau misalnya menurut aku kalau vitamin itu penting banget karena kadang-kadang makanan yang kita makan itu nggak mencukupi kebutuhan vitamin yang badan kita perlu. Jadi untuk tambahan kalian perlu minum vitamin juga gitu supaya kalian daya tahan tubuh lebih kuat. Terus olahraga dong please. Olahraga tuh juga ngaruh banget. Aku ngerasa setiap aku rajin olahraga badan aku jadi lebih fit, nggak gampang sakit. Tapi jangan olahraga berlebihan juga karena ada beberapa orang yang tujuan olahraga itu biar kurus sampai akhirnya mereka mati-matian ngelakuin olahraga dan udah nggak memperhatikan kesehatan lagi. Itu juga salah ya. Jadi udah capek, badannya tuh udah sebenarnya nggak mampu untuk melakukan olahraga, terus dipaksain karena terlalu ambisius pengen kurus, terus diet lagi kan, diet gila-gilaan yang akhirnya malah bahaya buat kesehatan. Jadi untuk sekarang menurut aku kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan sesuatu, kalian mau minum sesuatu, kalian mau olahraga, mau ngelakuin apapun, ingat kayak ini bagus gak ya buat kesehatan gue gitu. Itu sih penting banget menurut aku. Karena kalau misalnya di saat-saat seperti sekarang ini lagi banyak virus, kalau misalnya daya tahan tubuh kalian gak kuat, kalian mungkin banget malah akan kena penyakit gitu. Jadi please jaga kesehatan dengan baik. Terus apa lagi ya? Ada yang nanya-nanya, masih pertanyaan lagi. Bali sendiri masih terdapat turis nggak kak? Apakah masih ada interaksi? Turis masih ada. Kemarin aku lihat di jalan masih ada, tapi emang dikit banget. Aku nggak tahu ya, karena memang daerah-daerah yang aku datangin itu kemarin sepi-sepi gitu. Tapi yang aku dengar ada beberapa tempat yang masih ramai dan masih banyak banget turisnya gitu. Memang makanya kenapa aku bilang kalian tetap harus research dulu kalau kalian pergi, karena kita nggak tahu kan di sana ramai apa enggak. Kemarin sih aku setiap mau pergi, mau cek tempatnya pasti telepon dulu, tanya gimana keadaan di sana, ramai atau enggak, ada tempat atau enggak, protokolnya di sana seperti apa gitu. Jadi aku make sure dulu semuanya aman baru aku pergi ke sana gitu. Nah kemarin tuh beberapa tempat yang aku sempat mau ke sana tapi ternyata ramai itu adalah La Brisa dan The Lawn. Ya kemarin sempat mau ke sana tapi ternyata cukup ramai. Aku tapi nggak tahu ya gimana kondisi di sana, apakah mereka physical distancing, apakah protokol udah jelas, karena aku nggak cek lebih detail karena aku lebih ke menghindari aja. Kalau emang katanya di situ ramai ya udah aku nggak kesana gitu. Terus pada jomblo ya yang ikut liburan. Aduh, gimana? Kayaknya yang ini nggak jomblo ya. Yang ini nggak jomblo, nggak kata nanya pada jomblo nggak yang ikut liburan? Nggak, yang ini nggak jomblo. Yang ini gimana? Malu. Yang ini jomblo. Gimana? Ini semua udah pada ngerti belum ya tentang protokol CHSE yang tadi aku sebutin, atau dari kemarin aku sempat kasih lihat di Instastory, kasih lihat juga di foto-foto Instagram aku. Mungkin kalau misalnya ada yang belum aware tentang protokol CHSE. CHSE itu adalah protokol yang diinisiasi sama Kementerian Pariwisata untuk menerapkan
protokol kesehatan yang benar dan yang baik gitu. Jadi itu singkatan sebenarnya, CHSE singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Sustainability Environment gitu. Jadi gimana sih protokol yang sekarang ada gitu di tempat-tempat umum, yaitu jadi rata-rata setiap kita pergi ke tempat umum kita pasti harus dicek suhu. Di depan pintu masuk pasti disediain wastafel untuk cuci tangan. Terus kalau misalnya mau berpergian keluar kota, yang pastinya kalian harus menyediakan surat hasil rapid test atau swab test kalian gitu. Oke, aku agak haus ya. Gimana, masih ada yang mau bertanya-tanya? Ada yang kurang jelas nggak sih tentang protokol yang ada sekarang? Atau mungkin mau cerita pengalaman kalian selama kemarin, kan kita sempet tuh udah nggak PSBB lagi, ada yang sempet liburan nggak ke Bali atau kemana gitu? Gimana sih ceritanya, cerita liburan kalian kemarin gitu? Karena kan kemarin aku lihat-lihat ya, pada saat udah nggak PSBB memang beberapa orang ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit refreshing. Menurut aku nggak salah, asal kalian benar-benar menerapkan protokol yang benar gitu. Karena ya aku ngerti lah selama berbulan-bulan di rumah aja, terus mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, stres gitu, ingin refreshing sejenak supaya bisa berpikir lebih jernih atau apa, dan butuh banget liburan. Menurut aku nggak masalah asal kalian benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ada gitu. Jadi jangan sampai liburan kalian itu membahayakan diri kalian dan orang lain. Karena kalau misalnya kalian emang lagi stres banget, terus di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin ada yang tinggalnya sendirian di kosan jauh dari keluarga. Aku ngerti banget sih, pasti itu berat banget buat kalian gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin aja kalau memang sebenarnya ya selain kesehatan fisik yang harus dijaga, kesehatan mental kita juga harus dijaga. Dan kalau menurut kalian dengan bepergian keluar itu bisa bikin kalian refresh sejenak, ya oke, tapi please patuhin protokol kesehatan yang ada gitu. Itu kan kemarin pada saat tidak PSBB ya, tapi sekarang karena memang pemerintah sudah menganjurkan untuk PSBB, ya udah kita taat aja sama peraturan pemerintah supaya pandemi ini bisa segera selesai dan kita semua bisa beraktivitas, bisa liburan lagi seperti dulu lagi gitu. Iya, berat banget Kak. Waduh, aku ngerti banget sih. Kemarin aku juga sempat posting kan tentang gimana sih cerita kalian sama pandemi, kalian setuju apa enggak PSBB lagi. Dan itu banyak banget yang cerita kalau mereka harus kehilangan pekerjaan, terus berat banget tahun 2020 ini cobaannya. Cuman banyak juga yang bilang walaupun banyak cobaan tapi mereka tetap memilih untuk bersyukur. Dan aku senang banget sih bacanya. Banyak dari followers aku yang tahu gitu bagaimana harus menyikapi keadaan seperti sekarang ini. Karena emang kalau misalnya kita memilih untuk nggak bersyukur, yang ada kita tuh makin stres ya. Kalau kita tuh fokus sama hal negatifnya aja, yang ada makin stres dan akan mempengaruhi fisik kita juga, daya tahan tubuh kita juga. Jadi kalian harus tetap bersyukur walaupun kondisinya berat. Kalian percaya aja kalau Tuhan pasti akan jaga kalian, akan cukupin kebutuhan kalian juga. Walaupun berat, aku sendiri yang harusnya udah mulai syuting sekarang, tapi harus dipostpone, nggak tahu sampai kapan. Kemarin sempat bilang udah mau syuting lagi tanggal 20 September, tapi karena ada peraturan PSBB ini sebenarnya aku nggak tahu akan tetap bisa syuting atau enggak gitu. Cuman selebihnya kerjaan aku banyak banget yang pending gitu. Jadi aku sendiri juga terdampak sama COVID-19 ini, sama pandemi ini gitu. Cuman gimana cara kita untuk tetap fokus sama hal-hal positif yang ada, gimana kita belajar untuk lebih kuat, belajar untuk lebih dewasa, belajar untuk mungkin lebih bersyukur walaupun kondisinya lagi berat seperti ini. Menurut aku itu adalah sebuah kedewasaan iman yang kita harus pelajarin pada saat-saat seperti sekarang ini gitu.
Aku udah capek nih ngomong terus. Kalian ada yang mau cerita nggak? Aku rasanya kayak ngomong sendiri. Oke. Lagi di Bali mana kak? Aku lagi di daerah Nusa Dua bersama Michelle, bersama Pamela. By the way, aku senang banget sih hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama kalian, kan aku jarang banget ya live. Dan aku senang aku bisa share tentang gimana pengalaman aku selama ada di Bali, gimana protokol kesehatan yang ada sekarang, tentang CHSE. Ya, aku berdoa semoga ini semua bisa cepat selesai, pandemi ini bisa segera berakhir, dan kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu, bisa liburan lagi, aku bisa syuting lagi. Karena kalau syuting tuh benar-benar karena aku lagi syuting film ya, jadi benar-benar nggak bisa syuting sama sekali selama kemarin lagi PSBB. Terus pas udah selesai PSBB pun nggak segampang itu untuk bisa syuting, karena banyak aspek yang harus diperhatikan, dari protokol kesehatannya, gimana kru-krunya, gimana pemainnya. Karena pada saat aku syuting, aku di depan kamera kan aku nggak mungkin pakai masker ya. Mungkin beberapa dari kalian yang bekerja di kantor atau di tempat lain gitu, kalian masih bisa bekerja dengan menggunakan masker. Tapi untuk aku nggak bisa gitu kan, nggak mungkin di kamera pada saat acting pakai masker atau pakai face shield. Jadi sorry, tadi itu sangat berbahaya kalau protokol itu nggak benar-benar diperhatikan dengan baik gitu. Oke, kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol, dan tadi aku juga udah sampein banyak hal tentang CHSE, tentang protokol kesehatan, tentang gimana kondisi Bali sekarang. Makasih banyak yang udah join live-nya. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Dan sekali lagi aku mau ngingetin sama kalian untuk tetap di rumah aja, patuhi anjuran pemerintah. Terus kalaupun memang kalian harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jaga diri kalian baik-baik, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga kesehatan kalian, rajin olahraga, minum vitamin, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Oke? Dan jangan terlalu stres menghadapi ini, karena kalau kalian stres atau kalian sedih, itu akan mempengaruhi imun kalian. Hati-hati juga sama berita yang kalian baca. Kalau memang misalnya kayak untuk sekarang kan kadang suka ada berita-berita yang hoax, yang hanya akan mempengaruhi pikiran kalian, bikin kalian jadi makin stres, bikin kalian jadi makin khawatir. So be careful. Dan banyak berdoa biar lebih tenang, biar lebih kuat menghadapi ini semua. Aku berdoa juga supaya kalian semua bisa ngelewatin cobaan atau apapun ini sekarang yang sedang kalian alami dengan baik, bisa mendapatkan banyak pelajaran positif dari kejadian-kejadian selama pandemi ini, bisa semakin aware terhadap kesehatan. Dan ini juga saatnya kita untuk lebih berempati ya terhadap orang lain gitu, karena banyak orang yang sangat amat dampak mengalami dari pandemi ini gitu, kayak benar-benar nggak punya penghasilan sama sekali, benar-benar mungkin banyak keluarganya yang sakit atau yang kena COVID atau apapun itu. Jadi please be kind to each other, jangan ada yang saling menjatuhkan atau ngejudge, menghakimi. Pokoknya kita di sini sama-sama bergandengan tangan, saling support, saling mendoakan. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan baik, keadaannya bisa segera kembali seperti sedia kala. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Ciao, bye-bye. Dadah.